Baik teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat bertemu kembali pada saya dalam mata kuliah PPO di pertemuan kita yang ketujuh, yaitu relasi kelas. Hari ini kita akan belajar memahami konsep relasi kelas, lalu bagaimana mengimplementasikan dalam Java gitu ya. Nah, yang kita bahas pada minggu pertemuan kita ini ada 4, yaitu inheritance atau pewarisan, agregasi, asosiasi, dan dependensi. Jadi 4 itu kita akan bahas secara cepat dan ringkas pada pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah pewarisan atau inheritance. Ini topiknya sudah kita pernah bahas di pertemuan kita yang keempat, gitu ya. Jadi pewarisan. Terdapat 2 macam pewarisan, yaitu pewarisan tunggal atau single inheritance dan pewarisan jamak atau multiple inheritance. Yang didekati dengan pengimplementasian interface seperti yang telah dijelaskan pada modul, bukan modul ya. Ya namanya modulnya 03 tapi pertemuannya pertemuan keempat dan kelima. Keempat itu ngomong tentang pewarisan tunggal, pertemuan kelima tentang inheritance gitu ya. Multiple inheritance gitu. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di YouTube gitu ya. Yang linknya ada di Google Classroom. Oke, tapi ya kalau teman-teman belajar jangan mendadak gitu ya. Belajarnya ya mulai dari sekarang kayak gitu itu. Jadi jangan mau ujian lalu belajar kayak gitu ya jangan ya. Jadi mulai sekarang siapkan untuk belajar. Nah, kita nggak akan bahas banyak karena sudah ada di modul 4 dan modul 5. Pertemuan keempat dan kelima, silahkan nanti dibaca lagi. Sekarang saya kasih ininya tipsnya dulu, bahwa pewarisan itu ada 2, single inheritance sama multiple inheritance. Kalau single inheritance itu kita bisa mewarisi bagian atributnya dan bagian metodenya, sedangkan konstruktor tidak diwariskan, gitu ya. Itu dalam single inheritance. Pengimplementasiannya single inheritance pakai kata extends, gitu ya. Yang kedua, bahasa Java tidak mensupport pewarisan jamak, tapi bahasa sisa mensupport. Pewarisan jamak itu di dalam Java dia tidak disupport, oleh maka itu Java menyediakan interface. Interface itu adalah suatu apa yang namanya, kita bilangnya adalah abstract class ya, atau kita bisa bilang juga kayak cuma judulnya saja gitu. Cuma judulnya saja untuk apa namanya, pendeklarasiannya ada di kelas anak kayak gitu itu. Jadi judulnya ada di kelas induk kayak gitu, dan menggunakan yang namanya interface gitu ya. Interface diimplementasikan dengan kata implement. Jadi nama kelasnya apa, terus extend apa, implements apa kayak gitu itu. Berarti dia udah punya 2 kelas induk. Gitu. Oke. Kita skip karena itu sudah menjadi bahan perbincangan kita selama 2 pekan yang lalu. Sekarang kita bahas mengenai agregasi. Agregasi itu merupakan relasi antara 2 buah objek dengan mengatakan bahwa satu objek memiliki atau mengandung atau berisi objek lainnya. Jadi ini itu punya isinya ini seperti itu. Misalnya gini, kita mobil itu memiliki mesin. Ya, setiap mobil itu memiliki mesin, setiap mobil itu memiliki roda, setiap mobil itu memiliki bodi, setiap mobil itu memiliki kursi, kayak gitu. Kan kalau kita bisa bilang mesinnya itu berbeda, kita bisa lihat kalau misalnya Toyota Avanza gitu ya. Mohon maaf ini bukan saya sebut merek, tapi ya saya bukan di endorse, ngapain harus mobil ini.
Tapi gini, kita bisa lihat bahwa Avanza itu punya mesin dua, satu yang 1300, satu yang 1500 misalnya seperti itu. Kapasitas mesinnya itu horsepower-nya berbeda, ini pun juga berbeda. Walaupun dia punya satu mobil, satu kelas yang namanya Avanza seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa mesinnya pun bisa berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga yang namanya mesin tadi itu tuh bisa diisi dengan dalam tanda kutip itu objek-objek lainnya kayak gitu itu. Nah untuk roda pun juga kadang-kadang juga diganti ya rodanya tergantung budgetnya orang gitu ya. Jadi kalau untuk modif-modif roda itu juga diganti, body juga diganti gitu ya. Nah juga sebuah rumah memiliki dapur. Nah dapur kalian bisa lihat gitu ya. Dapur kalian bagaimana gitu. Juga ada teman-teman yang mungkin mempunyai finansial yang sedikit lebih banyak, dapurnya ada dua, dapur kering sama dapur basah. Tapi dapur kering itu biasanya untuk masak, dapur basah itu untuk cuci piring gitu. Tapi pengalaman saya bahwa saya dulu mencari rumah gitu ya, dapat di Depok itu rumahnya 2,5 lantai. Jadi pada basement terus atasnya lagi kayak gitu itu. Tapi antara basement sama atas gitu ya, itu terdapat kayak dapur yang agak di belakang gitu itu. Katanya itu dapur yang basah kayak gitu. Dapur keringnya ada di lantai atas kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita habis memasak, nah, pindahin ke sana untuk dicuci seperti itu. Nah, kamar mandi pun juga terkadang kamar mandi kita itu ada yang shower, ada yang masih pakai bak mandi gitu ya. Bahkan ada yang bathtub sekalipun gitu. Jadi walaupun kamar mandi itu seperti itu tapi bisa memiliki atribut, memiliki objek-objek yang berbeda gitu ya. Lalu ruang makan, biar ada yang punya ruang makan, ada yang enggak. Jadi ada yang bisa gabung di ruang tamu, ada juga yang gabung punya ruang makan yang terpisah gitu, kamar makan yang terpisah. Jadi intinya di dalam agregat itu adalah relasi antara dua buah objek dengan mengatakan satu objek itu memiliki atau mengandung di objek lainnya. Kamar itu punya kamar mandi, rumah itu punya kamar mandi, punya kamar makan, punya dapur kayak gitu ya. Ada rumah itu ada garasinya, entah garasi itu bisa muat satu atau dua mobil misalnya, atau hanya motor saja yang muat gitu. Tapi kalau saya pernah punya teman punah karena rumahnya itu lumayan mewah ya. Jadi depan itu bisa untuk garasi 2 mobil, dalam rumahnya bisa untuk garasi 4 mobil kayak gitu. Jadi dia bisa menampung 6 mobil gitu. Saya beruntung pernah nginep di rumahnya kayak gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Tapi itu ya yang namanya sebuah rumah itu punya garasi pun itu bermacam-macam gitu ya. Baik, agregasi yang selanjutnya adalah apabila suatu objek tertentu tersusun atas objek lain, maka objek itu dikatakan sebagai objek agregat atau objek komposit gitu ya. Atau relasi ini disebut dengan relasi has a atau relasi wall part gitu ya. Jadi has a itu mempunyai apa, atau relasi bagian dari apa seperti itu. Ya, jadi makna di sini kita punya objek agregat atau objek komposit. Relasi ini disebut dengan has a atau wall part. Oke, baik. Nah, dalam diagram UML, relasi agregat ini digambarkan dengan simbol diamond. Simbol ini menunjukkan bahwa inklusi struktural gitu ya, sebuah objek terhadap objek yang lain gitu.
Jadi adanya pengaruh struktural kayak gitu. Hal ini diwujudkan dengan membuat kelas agregat yang memiliki atribut yang bertipe kelas penyusun. Jadi seperti ini simbolnya, jadi agregat, lalu kelas penyusunnya apa? Ini ada simbolnya, dia adalah kelas agregat. Lalu di sini N gitu ya. Jadi teman-teman kalau gambar kelas itu please jangan gambar kelas itu yang kanan kiri kayak gini ini. Jadi ini juga bisa bersimbol agregat gitu ya. Kalau kemarin itu pewarisan itu ya atas bawah seperti itu. Ya. Jadi ini kelas agregat itu artinya kelas ini disusun oleh banyak agregat kayak gitu. Atau satu agregat di sini hanya bisa memberikan satu kelas penyusun, tapi penyusun ini punya banyak kelas agregat. Gitu ya. Baik, yang selanjutnya adalah asosiasi. Asosiasi ini merupakan hubungan struktural antara beberapa objek yang menggambarkan objek dari suatu kelas yang dihubungkan dengan objek lain. Penunjukan variabel dalam satu kelas yang menyimpan rujukan bertipe kelas lain. Jadi variabel suatu kelas itu juga bisa menyimpan rujukan dari tipe kelas lainnya atau kita bilangnya asosiasi. Nah, asosiasi ini menyatakan hubungan struktural antara beberapa objek yang menggambarkan objek dari satu kelas dihubungkan dengan objek lainnya. Menunjukkan variabel dalam suatu kelas yang menyimpan rujukan dari kelas lainnya ya. Nah, misalnya seperti ini, diagram berikut merupakan relasi asosiasi antara kelas dosen dan kelas mata kuliah. Dengan anak panah, asosiasi dari kelas dosen menuju mata kuliah yang menunjukkan bahwa dosen menyimpan rujukan ke mata kuliah. Jadi relasinya adalah one to one gitu ya. Di sini satu dosen mengajar satu mata kuliah seperti itu. Relasinya seperti ini, dirujuk ke sini. Jadi namanya dosen di sini nomornya berapa? Ya, itu akan menjadi foreign key kayak gitu kalau dalam bahasa database-nya ya. Foreign key ke mata kuliah gitu. Itu adalah asosiasi. Jadi ya kalau anak panahnya kita lihat dia ke samping kayak gini itu dia artinya asosiasi. Relasi antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, ya, nama yang berada di anak panah atau mata kuliah tersebut merupakan role name yang kelak akan menjadi atribut dari kelas dosen. Pada saat kita akan merancang relasi kelas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah objek dari masing-masing kelas yang terlibat dalam relasi. Lalu yang kedua, apakah relasi tersebut bersifat wajib? Wajib itu ya mandatory, harus gitu ya, atau operasional, atau opsional, atau kita bilangnya apa ya, sunnah gitu ya. Boleh dipakai, boleh enggak. Nah, dalam implementasi asosiasi secara sintaks tidak memiliki perbedaan dengan implementasi agregat, kecuali asosiasi bersifat dua arah. Jadi sebenarnya sama aja, tapi kecuali asosiasi yang dua arah gitu ya. Asosiasi dua arah itu bahwa mereka mempunyai saling ketergantungan gitu ya. Gitu. Nanti kita akan bahas tentang dependensi, tapi lebih ke bahwa asosiasi ini gitu ya. Itu memiliki saling bertukar foreign key antara satu dengan kelas satu dengan kelas lain. Itu bersifat dua arah. Nah, ini kita masuk ke pokok pembahasan kita yang terakhir tentang dependensi, di mana dependensi itu adalah relasi kebergantungan. Gitu ya. Menyatakan bahwa suatu kelas bergantung pada kelas lainnya, maka perubahan pada kelas yang menjadi ketergantungan dari kelas lainnya menyebabkan perubahan terhadap kelas yang tergantung tersebut. Jadinya, kalau misalnya kita itu punya kelas A gitu yang tergantung pada kelas B. Pada saat kita
mengubah dari kelas B gitu ya, mengubah atributnya, mengubah dari metodenya, kelas A itu ngikut kayak gitu. Misalnya tumbuhan membutuhkan kelas air gitu ya. Imajinasinya seperti itu. Jika kelas air itu mengalami perubahan, misalnya semakin sedikit airnya gitu ya, berarti menyebabkan perubahan juga pada kelas tumbuhan. Nah, relasi UML dapat digambarkan dengan relasi seperti itu. Jadi, relasi dependensi dapat digambarkan dengan diagram UML sebagai berikut. Jadi, gambar UML-nya itu adalah garis putus-putus. Gitu. Garis putus-putus di samping seperti ini menandakan dia adalah dependensi. Tapi kalau atas bawah berarti dia pewarisan jamak atau multiple inheritance. Jadi teman-teman semuanya jangan sampai yang namanya salah menggambar. Gitu ya. Jadi letak itu sangat berpengaruh. Gitu. Mau di atas bawah atau kiri kanan itu maknanya berbeda. Gitu, gitu ya. Oke. Nah, perwujudan relasi ini dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu penggunaan kelas B sebagai parameter pada fungsi kelas A. Penggunaan kelas B sebagai nilai balikan pada fungsi dari kelas A dan kelas B sebagai variabel lokal pada fungsi kelas A. Jadi bisa jadi parameter, bisa balikan, atau bisa variabel lokal. Keterangannya adalah kelas A adalah kelas yang bergantung pada kelas B. Jadi kelas B itu digunakan di kelas A. Gitu ya. Kalau B-nya itu berpengaruh kayak parameternya berbeda, nilai balikannya itu bisa berbeda, dan nilai variabelnya lokal itu berbeda, dia akan ngaruh pada kelas A. Nah, misalnya studi kasus, contoh kasusnya itu kayak gini, ada perusahaan itu punya divisi-divisi, divisi itu punya staff itu karyawan dari perusahaan, divisi itu punya customer, divisi itu punya distributor, dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa lihat seperti ini, dia punya apa ini kalau kita bilangnya? Ini apa? Kalau ada diamondnya kayak gini artinya apa? Agregat ya Pak, agregasi. Agregat, artinya penyusunnya, gitu ya. Ya, teman-teman yang masih bisa ini masih bingung bisa lihat ini. Nah, ini. Kita bisa lihat benar agregat. Agregat itu seperti ini, jadinya kalau kita bisa bilang bahwa perusahaan itu disusun oleh beberapa divisi, divisi itu disusun oleh beberapa staf, dan staf ini semuanya itu menyusun suatu perusahaan. Intinya kayak gitu. Setiap divisi itu mempunyai apa ini kalau kita bilang anak garis panah ke customer sama distributor, garis panahnya kayak gini artinya apa? Mempunyai asosiasi gitu ya. Asosiasi seperti ini. Tuh, mempunyai asosiasi. Saling punya kaitan kayak gitu. Nah, kaitan antara divisi dan customer-nya. Punya juga sama distributornya. Jadi punya divisi ini nggak akan jalan kalau misalnya customer tuh nggak jalan, dan jadi kayak ada keterkaitan satu antar lainnya. Customer juga nggak bisa jalan kalau divisinya itu nggak jalan. Kayak gitu. Nah, ini contoh kasusnya tadi, perusahaan merupakan kelas agregat yang menyusun dari kelas-kelas divisi. Lalu kelas perusahaan juga merupakan kelas agregat yang disusun dari suatu objek staff. Anggaplah ada general manager juga memiliki posisi yang sama dengan staff. Artinya apa? Gini, walaupun dia general manager, tapi dia bisa dianggap karyawan dari suatu perusahaan. Betul kan ya? Betul. Jadi kalian direktur pun itu juga suatu karyawan dari perusahaan. Loh, yang menjadi bos dalam suatu perusahaan itu apa? Biasanya ya komisioner atau pemegang saham, biasanya itu pemilik dari perusahaan. Gitu ya. Nah, sementara kelas divisi merupakan kelas agregat yang tersusun dari kelas-kelas staff, customer, dan distributor.
Di mana kelas-kelas komposit ini tidak harus ada, tergantung pada objek divisi yang akan dibentuk. Karena divisinya itu kadang-kadang berbeda. Sebuah kelas divisi juga berelasi agregat dengan satu objek staff. Gitu ya. Jangan lupa bahwa kelas divisi ini membentuk objek divisi. Jadi divisinya punya banyak gitu ya. Dari banyak divisi itu punya staffnya juga banyak kayak gitu. Jadi dulu itu pada saat saya meninjau suatu perusahaan ada divisi apa namanya ya, teknologi. Divisi teknologi itu ada yang teknologi mobile itu ada di bawahnya ada berapa PM gitu. Jadi ada project manajernya banyak, habis itu programmer. Jadi dari atas bawah gitu sampai ke programmer itu ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Nah ini contohnya misalnya ada divisi marketing berelasi dengan customer, divisi public relation juga kelas customer dan distributor, dan warehousing atau tentang pergudangan atau supplier gitu ya akan berelasi dengan kelas distributor. Jadi terkadang itu seperti itu, ada kelas divisi yang berelasi dengan satu kelas lainnya, ada divisi yang berelasi dengan satu atau lebih kelas, dan ada yang spesifik seperti itu. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada sih Pak kalau dari saya. Ada. Oke, kalau belum ada, saya akan lebih ke bahas yang tugas besar, gitu ya. Teman-teman semuanya, kemarin saya berikan banyak sekali apa ya namanya itu, material-material seperti ini, gitu ya. Ini apa sih Pak? Gitu. Cara pakainya gini. Yang pertama adalah tugas besar PPO. Ini kalau teman-teman bisa baca sendiri, gitu ya. Gitu. Lalu boleh pakai Java atau C#, tapi pemrogramannya desktop gitu. Dikumpulkan saat UAS. Lalu buat papernya, lalu ada di sini itu ada contoh-contoh jurnal gitu ya, contoh-contoh jurnal yang bisa kita baca gitu. Kita bisa masukkan di sini gitu. Terus yang kedua adalah project status report. Jadi teman-teman nanti habis ini silahkan berdiskusi sendiri melalui WhatsApp gitu ya. Lalu meeting online seperti ini buat namanya status report ya. Saya kemarin itu sudah bilang sama teman-teman semuanya bahwa ya harusnya ya buat apa ya namanya grup, lalu mau ngerjain tentang apa, lalu buat ERD-nya kayak apa kayak gitu ya. Yaitu project name-nya tuh apa, buat sistem informasi apa gitu ya. Lalu yang kedua itu project objektif. Objektif itu untuk apain sih? Targetnya apa kayak gitu itu. Lalu project manager itu ketua timnya siapa, project timnya itu siapa aja. Nah, project base itu adanya fase. Teman-teman ketik nomor 1 di sini atau Romawi 1 gitu ya. Date-nya hari ini 22 Maret 2021. Terus project summary-nya itu kita udah ngapain aja. Itu ada di summary, lalu experience challenge itu arti kesulitannya apa saja. Terus next dalam fase berikutnya itu sudah rencana buat apa saja, itu silahkan diisi. Nah, sebenarnya project status report itu akan membantu teman-teman juga pada waktu nanti teman-teman itu kan bekerja sebagai programmer. Pasti harus mengisi project status report kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya diminta di Google Classroom, silahkan diisi lalu diupload gitu ya. Yang ketiga adalah template project. Yang kemarin sudah kita bahas tentang template project ini bagaimana
kita menggunakan ini, dan ini sudah jalan ya teman-teman semuanya ya. Sudah ada database-nya, di sini ada database MDB gitu ya, itu untuk akses. Kalau di sini pun juga di development juga ada MDB-nya kayak gitu. Nanti coba lihat yang dipakai yang ini atau yang di depan gitu ya, tergantung code-nya seperti apa. Silahkan di-unsip lalu dibuka pakai Microsoft Visual Studio seperti itu. Lalu di sini ada template paper IEEE. Silakan untuk ditulis nama perancangan sistem informasi apa gitu ya. Kalau ini nama-nama teman-teman di sini monggo dibuat ini. Kalau misalnya lebih dari 4 atau berapa ya di sampingnya sini, di bawahnya sini kayak gitu ya. Dibuat yang rapi. Ada abstrak dan sebagainya. Nah, nanti kan teman-teman bisa belajari sendiri. Nah, abstrak-abstrak yang kayak gitu itu ada di dalam referensi. Jadi ini ada beberapa referensi paper yang teman-teman tuh bisa baca, bisa lihat, oh kayak gini cara buatnya. Kayak pembangunan aplikasi ini, perancangan pembangunan apa, perancangan sistem informasi apa, gitu ya. Ini juga dari PBO loh, dari paper-paper PBO yang telah terpublish. Jadi paper PBO yang sudah top gitulah ya. Gitu. And then di sini ada yang namanya dokumentasi program. Nah, ini yang saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi kalau kita tahu yang namanya teman-teman itu punya kendaraan bermotor, itu pasti punya BPKB gitu ya. Nah, ini BPKB-nya atau dokumennya dari program. Itu ada SKPL, ada DPPL, ada PDHUPL. Itu apa saja sih? Nah, teman-teman boleh mengisi ini, tapi ini saya bilang adalah apa ya, opsional gitu ya. Jadi boleh diisi, boleh enggak. Gitu. Kalau diisi bagus, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sebentar saya stop sebentar. Baik teman-teman semuanya, saya akan share screen kalau teman-teman download itu semua seperti ini. Kita mulai dari SKPL dulu. SKPL itu seperti ini, ada namanya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak gitu ya. Jadi istilahnya adalah teman-teman itu sebelum merancang suatu perangkat lunak, itu teman-teman itu harus punya yang namanya dokumentasinya gitu ya. Jadi ini adalah perencanaannya, gitu. Perencanaan untuk pembangunan perangkat lunak. Gitu ya. Judulnya apa? Judulnya itu ya rancang bangun atau sistem informasi apa gitu ya. Misalnya rancang bangun sistem penjualan roti, studi kasus, misalnya roti gitu misalnya. Kalau roti O kan sudah ada gitu ya, roti E misalnya. Nah itu judulnya, and then nama NIM-nya teman-teman, lalu program studinya. Oh ya, kalau misalnya program studinya itu satu teman itu berbeda ya, dari sini aja. Jadi ininya dihapus, and then di sini ada tulisan prodi TI misalnya NIM-nya berapa gitu ya, atau prodi SI NIM-nya berapa gitu. Pak ini apa sih Pak, itu toggle namanya itu, atau kita bisa bilang kayak gini, bisa dilihat kayak gitu. Oke, ini tolong diganti 2021 judul singkatnya apa misalnya. Ini kan sistem penjualan roti E gitu. Dia misalnya judul singkatnya bisa kayak gitu. Point of sales roti E. Itu juga bisa ya. Itu nomor dokumennya, revisinya nomor berapa. Nah, itu juga perlu gitu ya. And then ini deskripsinya, revisi A itu untuk deskripsi apa. Nah, itu nggak usah sebenarnya sih. Dan ini sebenarnya juga harus ada yang kayak ditulis oleh, diperiksa oleh, disetujui oleh. Nah itu karena gini, setiap dokumentasi itu perlu ada siapa yang tanggung jawab, siapa yang meriksa, siapa yang menyetujui kayak gitu. Nah terus ini ada halaman berapa, revisinya apa, lalu halaman berapa, revisinya apa, itu ada dokumentasinya.
Ini daftar isinya dari pendahuluan, tujuan, lingkup masalah gitu ya, sampai ke kamus data. Kita lihat dulu di sini tinjau tujuannya. Tujuannya ini untuk membuat apa sih kayak gitu itu. Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak ya, teman-teman baca aja. Lalu masalahnya menangani apa saja kayak gitu ya. Misalnya di sini yang saya stabilo kuning gitu ya. Itu misalnya memesan barang gitu, lalu pembelian barang dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dapat dijalankan dalam lingkungan berbasis apa? Desktop atau web browser. Kalau misal desktop aja, ya web browsernya dihapus seperti itu. Karena dulu pada waktu saya belajar seperti ini, dokumentasi ini, saya harus membuat yang versi desktop sama mobilenya, desktop sama webnya secara bersamaan. Gitu ya. Nah, di sini pun kalau dulu saya wajib untuk buat ini. Gitu ya. Nah, teman-teman sekarang nggak usah saya wajibin, tapi opsional. Bagi teman-teman yang mau ya silahkan. Tetapi saya kasih tahu bahwa ini adalah hal yang perlu teman-teman pelajari. Karena nanti di luaran sana teman-teman akan diminta untuk membuat seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini SKPL-nya itu merupakan spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak, lalu ini definisi sama akronim ya. Akronim atau singkatan gitu ya. Dan ini referensinya juga ada gitu kan ya. Lalu secara umum itu teman-teman baca. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian utama gitu ya. Bagiannya apa saja kayak gitu. Lalu perspektif produk bisa ngapain saja gitu ya. Ini silakan teman-teman bisa ganti, bisa enggak gitu ya. Disesuaikan semuanya. Misalnya kayak gini ini kan harus pakai internet gitu kan ya. Kalau kan kita kan nggak usah perlu internet. Nah, bisa aja dari komputer langsung ke database server. Ini nggak perlu. Nah, ini fungsi produk, nanti fungsinya apa gitu. Satu-satu fungsi, satu-satu apa ya namanya itu. Program kamu dibuat mau buat apa kayak gitu tuh ada semua. Ada kode-kodenya. Nah, kode-kodenya ini teman-teman silakan lihat dari sini. Ada fungsi login, lalu ada fungsi pengolahan data master barang misalnya. Tolong diganti juga nggak apa-apa. Kodenya pun harus diganti gitu ya. Ini bisa ngapain? Ya kurang lebih CRUD lah, create, read, update, delete seperti itu. Nah, itu pun juga supplier dan sebagainya. Ya. Nah, ini ada asumsi atau kegantungan, tergantung dengan sistem operasi apa misalnya kayak gitu. Lalu kebutuhan khususnya apa, harus memiliki apa saja gitu ya. Perangkat lunaknya apa saja kayak gitu itu. Lalu antar komunikasinya apa gitu ya. Jadi teman-teman pakai developing apa. Kalau ini pada waktu saya ya loh, ini 2005 saya. 2005 ya, teman-teman yang 2005 itu mungkin masih balita gitu kan. Nah, saya pun juga udah pakai itu pada waktu itu ya. Terus ini pun juga saya SketchUp jadi Windowsnya Windows 7. Jadi ya teman-teman pakai Windows 7 ya boleh lah. Atau Windows sekarang Windows 10 ya. Terus ini. Nah, ini yang penting use case diagram. Teman-teman kemarin atau di mata kuliahnya sama dosen yang lain, di mata kuliahnya apa ya? RPL ya, rancangan perangkat lunak ya. Pasti sudah membahas tentang use case diagram seperti itu. Nah, yang benar itu adalah use case ada aktornya, ada ngapain saja, lalu ada login seperti ini. Nah, ini description pengolahan data barang, lalu use case ini digunakan oleh siapa gitu ya. Yang terpenting dari use case ini adalah basic flow-nya. Basic flow dari use case itu dikatakan di sini adalah use case ini dimulai ketika ngapain? Aktor ngapain? Memilih ngeklik untuk apa? Kayak gitu. Nah, ini memilih untuk mengelola data barang. Nah, dan segera alternatif flow-nya. Jadi setelah basic flow nomor berapa, alternatifnya apa? Milihnya apa? Alternatif kedua, alternatif ketiga, dan sebagainya. Itu di dalam dokumentasi harus ada. Kayak gitu. Kalau error flow, error itu ya kalau salah gimana?
Setelah basic ini memberikan pesan peringatan bahwa data yang diinputkan salah. Lalu kembali kemana kayak gitu. Nah, salah kenapa? Ini apa? Lalu precondition itu kondisi sebelum dan post condition kondisi sesudah. Dan setiap use case yang tadi di depan sini ini harus dijabari satu persatu. Ya, ini contoh, tapi ini dulu saya buatnya seperti ini, gitu ya. Dulu saya wajib buat, kemudian kayak gini, kayak data master barang, kategori barang, data supplier, penggunaan user, cash flow, lalu pemeriksaan cash flow, pencetakan surat ya barang, lalu ada pembelian barang, pencetakan apa, semuanya sampai penyediaan data statistik barang. Itu pun saya buat use case-nya. Nah, itu use case-nya kayak gini nih. Saya harus buat dulu. Nah, ini karena teman-teman ini ya saya gimana ya? Saya setengah nggak tega sih sama teman-teman, tapi ya harusnya teman-teman tuh harus buat seperti itu. Nah, silakan dikondisikan berdasarkan berapa use case-nya, silakan buat ya kalau mau dibuat. Ah, and then yang namanya ERD. ERD pun juga masuk di sini. Jadi, mengapa saya kemarin tuh minta ERD, teman-teman? Saya minta database-nya seperti apa? Ya karena itu sebuah basic. Atau artinya penyusun dari perangkat lunak. Ya, jadi penyusunnya perangkat lunak seperti ini. Ini misalnya ada tabel user, ada barang, ada apa kayak gitu itu. Relasi-relasinya kelihatan seperti ini. Nah, ada kamus datanya. Kamus data itu untuk melihat dari sini itu dia pakai apa saja. For example, itu nama dari suatu barang, domainnya teks, range-nya berapa, struktur datanya pakai apa. Sampai sebegitunya. Format-formatnya semuanya harus ada. Data unit, ID user itu pakai apa, struktur datanya apa, lalu apa, wah banyak sekali yang harus di. Tergantung ERD teman-teman loh ya, kayak gini. Jadi teman-teman bisa apa ya namanya, mengisi itu tergantung dengan ERD itu yang tadi itu. Atau entity relationship diagram. Tapi sebenarnya ERD itu gampangnya adalah kelasnya sih nggak sih? Jadi kalau misalnya kita lihat mutasi ada ini, wah ini juga ada kelas mutasi kayak gitu. Nanti buatnya seperti itu. Itu dari yang namanya SKPL. Jadi SKPL itu dibuat lebih dahulu daripada buat programnya. Jadi yang pertama adalah di SKPL dulu kalian teman-teman itu buat gitu ya. Ini saya kasih flow-nya ya, flow-nya adalah SKPL dulu teman-teman buat, and then setelah dari SKPL teman-teman ini don't save aja, ambil yang DPPL. Gitu. Jadi setelah SKPL, DPPL itu adalah deskripsi perancangan perangkat lunak. Nah, DPPL ini kita mendalam, jadi SKPL itu cuma kita bilangnya adalah trailernya aja, kita bilangnya adalah spoilernya saja, ini detailnya. Sama seperti itu, ada name, ada prodinya juga, lalu ada perubahan juga sama, diperiksa setujui juga, tanda tangan ini tanda tangan loh ya. And then di sini ada halaman revisinya apa itu juga ada, dan daftar isinya. Daftar isinya banyak ya, ya banyak sekali. Oke, kita akan lihat satu persatu, asik sekali ya. Tujuannya sama, copy paste aja dari sana. Ruang lingkupnya juga sama, copy aja dari sana gitu ya. Divisi dan akronim sama, copy paste aja dari sana. Sana itu SKPL loh ya, yang kita tadi sudah bahas gitu ya. Referensi juga sama. Nah ini adalah perancangan sistemnya. Perancangan arsitekturnya kita menggunakan apa ini teman-teman? Namanya apa, tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini apa? Kita ada yang tahu nggak? Namanya apa tahu? Kayak yang warisan itu bukan sih Pak? Yang ininya kotaknya kayak yang warisan, tapi saya nggak tahu namanya. Enggak, ini ada di RPL. Namanya kelas diagram. Pernah dengar belum?
Di RPL udah pernah dipelajari belum, Mbak? Kemarin sih terakhir sampai yang ini sih Pak, yang kayak level ini bikin apa ya, bikin BFD apa Pak, terakhir Pak, apa sih namanya Pak? Saya nggak tahu data lagi. flow. Iya Pak, yang level DFD ya, konvensional, iya DFD. data flow diagram. Ya nanti teman-teman pelajari lagi gitu ya. Nah, kayak gini pernah lihat belum? Belum pernah Pak. Belum pernah. Ini namanya sequential diagram, sequence diagram gitu. Jadi UML itu sebenarnya ada berapa ya? 13 kalau nggak salah. Kita kan bahas UML kan di RPL itu ya. Ada 13. Gitu. Salah satunya itu ada sequence diagram. Nah, gini. Cara sequence diagram itu gini sih. Kita lihatnya adalah ini adalah apa ya kita bilangnya itu? Ada manager, ada boundary, ada entity kayak gitu. Jadi ada apa ya namanya fungsi-fungsi yang kita pakai. Pengajuan cash flow, nanti ada cash flow, lalu database di cash flow seperti itu. Jadi ini kelas diagram juga, ini kelas diagram. Lalu ini deskripsinya, deskripsi boundary class, lalu apa kayak gitu itu. Add user, terus apa itu namanya delete user dan sebagainya. Itu banyak sekali. Lalu juga ada yang kayak gini, ada collaboration diagram. Gitu. Wah keren ya. Nah itu teman-teman belum sampai full sih RPL-nya. Kalau full lagi, oh ternyata ini gitu. Jadi mata kuliah ini relasinya erat banget yang sama namanya RPL. Jadi RPL itu masalah dokumentasinya, nah, PBO itu masalah programnya. Tapi itu suatu hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi ada collaboration diagramnya gitu ya. Jadi dari sini itu bisa ngapain kayak gitu itu. Oh data gambar itu ngapain bisa apa aja kayak gitu itu. Sampai nge-save ke database. Ini entity ya. Entity atau database-nya di gambar. Terus arsitektur seperti ini. Arsitektur. Lalu ini datanya yang tadi. Email gitu ya, tipenya karakter panjang 50, keterangannya apa, ini keterangannya apa, gitu kan ya. Jadi ini lebih ke panjangnya dari yang tadi, SKPL tadi. Lalu ini adalah konseptual data model gitu ya, kita data model, lalu ada sequence diagram, ya. Sequence diagram, and then ada apa lagi ya, banyak sekali hal-hal seperti yang ada di RPL. Mungkin di FD aja ada gitu. Lalu ini ada kelas diagram yang beneran kelas diagram gitu ya. Jadi ada ini metode, ini adalah atributnya ya. Atribut, metode. Ingat konstruktor tidak diwariskan. Gitu. Jadi ini kayak gini. Ini lalu ini spesifikasinya, banyak sekali spesifikasinya. Kayak gini. Jadi intinya adalah teman-teman itu membuat yang namanya apa ya? Dokumentasi dari program tersebut, termasuk rancangan antarmuka atau mock-up-nya. Ya kayak gini ini mock-up-nya. Oh ada login ini, ada password, ada login, daftar jadi anggota, daftar, lalu ada image-nya kayak gitu. Misalnya. Lalu ini ada apa? Ada profile, ada ini kayak gitu. Jadi ada rancangan-rancangan seperti ini. Itu ada, harus ada. Nah, setelah ini selesai gitu ya, ini ditutup dengan display yang terakhir, rancangan yang terakhir. Lalu DBPL ini sudah selesai gitu. Misalnya aja sudah selesai. Nah, setelah selesai mengerjakan DBPL, lagi teman-teman itu mengerjakan yang namanya programnya. Gitu. Jadi setelah ini selesai, programnya itu lagi dikerjakan, gitu ya. Lagi dikerjakan programnya. Jadi jangan kebalik. Program dulu lagi SKPL salah. SKPL dulu, DBPL lagi buat program. Itu yang benar. Tapi saya tegaskan bahwa ini opsional. Teman-teman yang mau belajar itu akan ada nilai bagus bagi teman-teman semuanya. Karena apa? Karena teman-teman akan berlatih di sini. Ingat,
teman-teman akan mendapatkan kayak gini kan pelajaran untuk pemrograman desktop yang terakhir. Tapi kita menekankan pada pelaksanaan prakteknya gitu. Nah, dokumentasinya itu nggak ada nih di mata kuliah yang lain. Nggak ada yang bisa membahas dokumentasi yang mendalam seperti ini. Makanya saya sisipkan ke mata kuliah PPO. Seperti itu. Tapi ini sangat bagus teman-teman untuk teman-teman ikuti. Maka teman-teman yang ingin mencoba seperti ini, silakan mencoba lalu nanti bilang sama saya untuk saya berikan feedback, gitu ya. Jadi sistem belajarnya seperti itu. And then ini DPPA selesai, lalu silakan teman-teman itu untuk mengerjakan programnya, gitu ya. Dari IRD tadi kasih di SQL kan, SQL-nya itu diekspor ke Excel, diekspor ke Access, lalu dari Access itu kita buka dari MS Microsoft Visual Studio, and dari situ buat entity-nya, buat controller-nya, buat entity, controller, sama buat manajernya, lalu buat GUI-nya. Udah selesai. Kayak gitu. Nah, untuk kalau saya lihat di sini itu ada template project, coba saya ini ya. Nah, itu. Jadi pakai Visual Studio seperti ini boleh. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa buat ini pakai Visual Studio. Sebenarnya itu ini tinggal diedit sih ya. Itu enaknya dalam mata kuliah PPO itu kayak gitu itu. Jadi saya memprovide code teman-teman semuanya untuk di ini provide. Gitu ya. Nah, saat fase-fase kita mengerjakan PPO ini, jangan lupa tuliskan progress report-nya kayak gitu itu. Hari ini kita belajar apa, hari ini kita ngerjain apa kayak gitu itu. Harus ada progress report. Di sini ada UI, ada manager, ada entity, ada DAO. Wah, ini enak banget. Gitu. Kemarin saya udah pernah start gitu, pernah jelasin ke teman-teman, pernah saya praktekkan kan ya. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau nggak salah user, ini user gitu ya. Lalu ini selamat datang user gitu. Terus ada file, ada pengolahan user. Nah, seperti ini. Ini kan juga sebenarnya tinggal copy paste aja dari entitas teman-teman semuanya. Misalnya ada yang namanya tabel supplier kayak gitu. Kan tinggal di copy paste ganti ke supplier gitu kan ya. Gitu. Itu bisa ini misalnya kita tutup lalu di sini ada keluar gitu. Ini bisa cancel untuk N kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya ini juga kita lihat bahwa di sini entity kan juga ya ini gimana sih Pak, mulai dari mana ya? Di sini aja entity, klik kanan, add, lalu new item gitu ya. Sama seperti biasa yang kita kelas, kita punya kelas. Misalnya kelasnya namanya kelas apa gitu. Silakan aja diganti gitu kan ya. Kelas apa kira-kira ya? Kelas supplier gitu ya. Kelas supplier, refactor ya. Jadi semuanya kelasnya supplier gitu. Samain aja sama kelas ini user. Ya ini aja di copy paste ya selesai kok. Gitu. Supplier itu ada apa saja gitu. Jadi kayak ya oke kayak biasa gitu. Ya, ganti aja supplier gitu. Supplier di sini ada misalnya nama supplier gitu ya. Nama supplier, terus alamat, misalnya kayak gitu. Ada ID-nya misalnya. Saya sub gitu. ID supplier gitu kan ya. Ini kok ada default constructor-nya, lalu di sini suppliernya tinggal di copy paste saja. Ya, ini ininya, lalu kita ini parameternya itu ya ada string ID sub gitu ya. Lalu ada string nama, and then password, nama nggak ada password, adanya alamat misalnya gitu supaya punya alamat. Ini misalnya loh ya. Kalau disk-nya itu berbeda. Disk.id sub sama dengan id sub gitu dan sebagainya. Ya.
Kalau diganti aja, ini pun juga nanti diganti. Selesai kok, teman-teman semuanya. Itu untuk suppliernya, manajernya, tinggal di kita DAO-nya dulu ya. DAO-nya dulu kita bisa lihat di sini ada select bintang from apa gitu. Cuma diganti-ganti supplier atau apa kayak gitu tuh ya. Lalu mau jadi apa kayak gitu. Silahkan. Itu apa ya namanya ya. Silahkan dibuat gitu. Lalu nanti di sininya punya yang namanya manajernya gitu ya. Manajernya itu seperti ini untuk mengelola data objek, ada data akses objeknya. And then dari sini pun juga kita connect-nya ke GUI gitu. Misalnya di sini ada GUI ya. Ini graphical user interface kayak gini tadi. Kalau kita klik tambah itu gimana, edit itu gimana, segmen itu gimana. Ya cuma kayak gini doang kan. Ya ini pun juga kita bisa membuat sendiri, nanti kita ganti jadi supplier tambah supplier dan sebagainya. Gampang sekali. Lalu database-nya yang tadi saya bilang, ada database-nya di sini pun juga ada gitu kan ya. Masuk ke akses gini ya monggo gitu itu. Bisa teman-teman bisa klik dari sini gitu ya. Bisa nambahin juga kayak gitu. Ya silahkan gitu. Nah itu teman-teman semuanya tinggal ditambah-tambahin saja. Nanti kelasnya ada yang ini banyak sekali gitu ya. So silahkan dibuat aja projectnya setelah membuat SKPL, DPPL gitu ya. Nah setelah projectnya ini hampir jadi gitu ya. Jadi saya kasih tahu setelah project ini hampir jadi, yang kita bisa lihat itu adalah PDHUPL gitu. Jadi setelah proyek ini jadi di dalam programmer itu sudah oke gitu kan ya. Nah itu lagi masuk proyeknya itu ke perencanaan, deskripsi dan hasil uji perangkat lunak. Diuji. Nah ini teman-teman yang nanti mungkin di dalam skripsi teman-teman ada. Biasanya pengujian perangkat lunak. Wah gitu. Nah cara ngujinya gimana? Saya kasih tahu yang benar. Di sini ada tujuan pendahuluan gitu. Lalu di sini ada deskripsi, di sini ada ini dan sebagainya. Lalu di sini ada tabel-tabelnya kayak gini nih. Lalu ada dokumen referensinya juga. Nah, ini udah mulai masuk gitu ya. Nah, itu pengujiannya pakai apa? Itu harus ada. Perangkat kelasnya apa kayak gitu itu. Ini sengaja sengaja saya kasih Pentium 2 gitu kan ya. Nah itu supaya teman-teman tahu. Memang dulu itu kayak gitu, lalu RAM-nya 32 MB gitu ya. Dulu RAM saya, komputer pertama saya punya RAM tuh 16 MB. 16 MB bisa untuk apa gitu ya. Lalu minimal 2 buah sebagai workstation, lalu ini ada LAN card-nya. Dulu zaman saya ada pakai LAN card. Nah itu ini material pengujiannya apa yang diuji, lalu siapa yang uji, misalnya spesifikasinya apa, siapa yang uji, kok dia bisa menguji itu kenapa, nah gitu. Sampai ada kayak gitunya. Bahkan teman-teman nanti kalau misalnya dia bersertifikat gitu ya, tambahkan aja penguji ini bersertifikat sistem analis atau ini bawahnya ya analis kayak gitu. Uji ini bersifat analis dari BSP gitu, dari BNSP misalnya kayak gitu itu. Jadi beneran ini yang menguji adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Lalu ada pengenalan, latihan, nah ini tinggal ini persiapan prosedural tinggal tulisin aja. Lalu di sini ada pelaksanaan laporan hasilnya seperti apa. Nah ini ada identifikasinya. Mohon maaf ya teman-teman. Di sini setiap elemen dalam SKPL yang tadi dibuat gitu ya. Itu tuh diuji satu persatu. Tanggalnya kapan, pengujiannya kapan, lalu pengujian tingkatnya apa kayak gitu. Ada semua. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat skripsinya teman kakak angkatan kalian itu, wah itu belum ada apa-apanya dalam pengujian.
pengujian yang benar seperti ini. Setiap ini pun, nah ini lihat sih. Setiap satu ini pun, satu elemen ini, satu elemen ini, itu dideskripsikan lagi. Yang menguji apa, ininya apa, siapa yang uji, kayak gitu. Ada semuanya. Banyak sekali ya. Sampai ini, wah ini deskripsi dan hasil pengujian. Dari elemen satu tadi, diuji berapa kali? Ada. Misalnya login aja. Ini kan login. 0101 ini kan login. Jadi semuanya 0101 login semua. Jadi lihat loginnya aja ada berapa? 2 gitu ya. Kalau misalnya, nah ini buka desktop application, masukkan ini, lalu klik pada ini, harusnya loginnya berhasil. Hasilnya yang diminta berhasil, lalu sekarang berhasil. Hasil yang didapat berhasil juga. Berarti kesimpulannya sistemnya handal. Pengujian nomor 2 gitu ya, terhadap dokumen AU 0101. Nah, di ini. Jadi username dan password asal klik kiri mouse pada button login. Jadi login, klik kiri mouse. Loginnya gagal. Terus yang diharapkan gagal. Kriteria evaluasinya adalah gagal, memang harus gagal. Kayak gitu. Lalu hasil yang didapat tidak berhasil login. Berarti kan juga gagal. Maka sistemnya handal. Gitu. Terus di sini ada pengujian pengelolaan data master barang oleh administrator. Olehnya siapa aja ada. Gitu ya. Jadi ada berapa rule kan, ada administrator, ada staff, ada customer kalau mungkin ada. Itu ya itu harus ada oleh administrator. Buka menu data master barang, menunya klik buka gitu kan ya. Klik kiri pada menu strip. Menu strip itu yang garis 3 itu. Klik. Menampilkan apa? Ternyata bisa ditampilkan, berarti handal. Lalu juga pengujian pada penambahan. Penambahan dulu. Penambahan kayak gini bisa atau enggak. Kalau gagal bagaimana? Nah, kayak gitu. Semuanya. Ya, banyak sekali harusnya. Satu persatu. Dan segala errornya dicoba. Kayak gitu. Ini sebagian sedikit aja. Tapi yang benar adalah semuanya. Siap klik kiri, klik kanan, masukin data benar, atas benar, bawah, benar semuanya harus ada di sini. Kayak gitu. Inilah yang namanya pengujian, tabel pengujian lazimnya seperti itu. Setelah ini semua handal, lagi project itu bisa diserah terimakan. Gitu. Keren ya teman-teman semuanya ya. Nah itu. Selesai untuk yang namanya dokumentasi program. Ada yang mau ditanya sampai sini? Bagaimana pendapat kalian, teman-teman semuanya? Saya minta teman-teman bagaimana pendapatnya untuk dokumentasi program. Sulit atau gimana? Silakan dijawab gimana? Pusing, Pak. Pusing Pak, saya lihat ya Pak. Rasa Pak, Pala. Kompleks Pak, kompleks. Bentuknya kompleks Pak. Tapi gini loh Mas Mbak semuanya ya. Yang membuat program itu mahal biasanya dokumentasinya. Ingat bahwa motor pun, mobil pun yang membuat mahal itu adalah BPKB-nya. Kenapa BPKB dijaminkan daripada mobilnya? Ya dokumentasinya yang lebih mahal. Sama, teman-teman nanti akan mempunyai suatu value program itu mahal kalau dokumentasinya itu juga ada. Serius. Karena apa? Dari dokumentasi itu pasti akan tahu teman-teman itu pasti akan tahu letaknya di mana, nanti salahnya di mana, lalu nanti bisa diturunkan. Nah ini. Jadi teman-teman tuh kalau dalam perusahaan kan nggak mungkin selamanya di situ. Tapi sistem mungkin selamanya akan dipakai. Gitu ya. Nah, sistem yang dipakai itu kalau teman-teman itu pergi dari perusahaan itu masa sistemnya juga di shutting down kan juga enggak. Maka butuh yang namanya dokumentasi yang baik supaya
penggantinya teman-teman bisa mempelajari. Kayak gitu. Bisa mempelajari, bisa mengupgrade dari dokumentasi program itu, bisa mengupdate, bisa melihat lagi, oh kurangnya di sini, oh mau nambah di sini, oh database-nya seperti ini, maka saya bisa nambahin seperti ini ya, seperti itu. Gitu teman-teman semuanya, ya. Gimana? Mantap kan? Mantap sekali. Oke, ini opsional teman-teman kalau misalnya mau. Alangkah baiknya kalau saya bilang buat juga SKPL DPPL. Mendingan teman-teman sekarang itu pusing-pusing, coba-coba daripada besok pada waktu teman-teman itu bekerja, teman-teman kaget. Oh saya belum pelajari, wah itu salahnya teman-teman. Ya, mendingan sekarang ya daripada gabut. Enggak gabut juga Pak, tugasnya banyak. Ya kayak gitu itu. Nanti juga kita misalnya nunggu buka puasa, nah itu boleh. Bubur dengan PBO, nah itu boleh. Apa bubur apa namanya? Ngabuburit, sorry, bukan bubur. Ngabuburit dengan PBO ya, itu boleh. Silakan teman-teman. Masih ada kayak libur lebaran ya, pakai aja. Nah, gitu. Tapi ya itu semuanya untuk mengupgrade skill teman-teman semua. Oke? Gitu. Baik, saya minta teman-teman semuanya sekarang untuk membuka ininya, kameranya. Wah, silakan dibuka kameranya. Kita akan melakukan absensi ya teman-teman semuanya. Halo, silakan dibuka kameranya. Kita akan melakukan absensi. Oke. Yusuf Maulana Akbar. Hadir Pak. Hadir. Mas kok gondrong banget Mas? Ya, belum di-unmute. Hadir. Oh iya, langsung di-unmute, di-mute lagi Mas. Saya mau tanya kok sekarang Mas Yusuf jadi gondrong ya? Memang nggak dipotong gitu. Enggak Pak, nggak dipotong. Ya udah nggak apa-apa. Salam buat Ibu. Ada Muhammad Fahri di sini? Muhammad Fahri mana? Muhammad Fahri nggak ada ya? Oke, baik. Ada Muhammad Rizky Setiadi? Hadir. Hadir ya. Ada Mas Elvareza? Elvareza di mana? Nggak hadir ya. Oke. Ada Mas Hanif Arianda? Hanif? Nggak ada lagi. Lalu ada Mbak Jessica Dwi Jayanti? Hadir, Pak. Hadir, oke. Ada Habib Ahmad Bastian? Ada Habib Ahmad Bastian, ada nggak? Hadir Pak. Oke, hadir. Lalu ada Ferdian Rio Ramanda? Hadirkah? Mana ya? Hadir? Halo? Hadir Pak, hadir. Oh, hadir. Ada Mbak Sania Smith? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Ada Mbak Lintang Ayu Nur Ramdhani? Pak. Oh ya, halo, hadir. Ada Mas Diki Yonsi Pratama? Hadir Pak. Hadir, oke. Hadir. Ada Anugrah Dilan? Anugrah Dilan? Nggak ada. Ada Mas Muhammad Duta Billy? Hadir Pak. Mana? Oh ya. Oke. Ada Mbak Sonia Junaidi? Mana Sonia? Junaidi? Nggak ada? Oke. Ada Mirsa Yusuf Santosa? Ada? Saya Pak, hadir Pak. Hadir ya.
Ada Mbak Fitria Dewi. Hadir, Pak. Hadir ya. Ada Mbak Wiwit Widiasari. Hadir, Pak. Hadir ya. Ada Mas Muhammad Nur Iksan. Ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Yo. Lalu ada Nofri Sendi. Nofri Sendi nggak ada? Nggak ada. Ada Kuncoro Renaldi. Hadir, Pak. Oke. Ada Mas Faiz Adrianto. Hadir, Pak. Hadir. Ada Mas Faris Alwali Gorsi. Hadir, Pak. Ada ya. Jadi Mas Faiz hadir, Mas Faris juga ada. Ada Mas Muhammad Fahri. Muhammad Fahri. Hadir, Pak. Hadir. Udah. Ada yang belum di absen? Saya, Pak. Siapa? Hanif, Pak. Loh, tadi saya udah tanya loh. Iya, Pak. Koneksinya tadi agak kurang stabil. Oke. Hanif. Oke. Iya, Pak. Lanjutkan. Siapa lagi? Bapak Sonia. Hah? Sonia. Sonia tadi udah saya panggil loh. Tadi kayaknya saya lagi ke toilet, Pak. Jadi nggak dengar. Oh gitu ya. Oke. Siapa lagi yang belum saya panggil? Saya, Pak. Pak. Wahyuda, Pak. Wahyuda. Wahyuda. Wahyuda, Pak. Oh iya, Mas Iya, Pak. Wahyuda. Oke, hadir ya. Hadir. Ada lagi yang belum saya Iya, panggil? Kalau tadi Mas Wahyuda belum saya panggil tapi sudah saya absenkan hadir. Ada lagi yang belum dipanggil? Ada lagi? Ayo, ini saya tadi absensinya itu saya acak. Sekarang absensinya saya acak supaya teman-teman itu merhatikan semuanya. Ya saya acak aja. Oke, ada yang mau tanya sampai sini deh. Karena semuanya udah selesai. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang mau tanya? Any questions? Pak, ntar kalau buat dokumentasinya bingung boleh nanya kan, Pak? Boleh aja. Silakan. Sangat boleh. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Minggu depan kita UTS. Iya nggak sih? Nggak terasa ya udah UTS ya teman-teman semuanya. Wah. Iya, Pak. Berarti minggu ini adalah minggu terakhir kita bertemu teman-teman semua. Emang abis UTS tuh beneran diganti, Pak? Iya, diganti. Hah? Sama Bu Dewi, Pak. Sama Bu Dewi, Pak. Iya, sama Bu Dewi. Semuanya, Pak. TISI gitu. Gimana? TISI. Jadi satu. Kok diganti, Pak? Pak, kenapa diganti, Pak? Iya, Pak. Kenapa diganti dah? Nggak usah lah, Pak. Nggak usah. Adalah. Ya, gimana ya? Saya kan juga dosen saja. Itu karena kaprodinya. Sama Bapak aja udahlah, Pak. Bukan, karena Pak Rudi. Gitu. Jadi Pak Rudi menyuruh Bu Dewi untuk ngajar juga. Ini Bu Dewi baru pertama kali ngajar pemrograman. Jadi mohon dimaklumi. Ya. Nah, udah Pak. Sama Bapak aja, Pak. Udah, Pak. Alah. Ya, Oh, berarti untuk tugas besarnya itu tetap dikumpulin tetap sebelum Bapak apa Bu Dewi, Pak? ya tetap di Google Classroom. Nanti Bu Dewi juga di-invite jadi teachernya di sana. Oke. Oke, Pak. Tetap sama, tapi mungkin kode kelasnya berbeda. Ini kan kelas saya. Nanti kode kelasnya nanti akan dikasih tahu Bu Dewi. Ya, nggak apa-apa. Karena gini, teman-teman semuanya, Bu Dewi itu juga dosennya SI. Dia butuh SKS untuk mengajar. Makanya Pak Rudi itu mengupload Bu Dewi untuk ngajar PBU. Tapi Pak, menurut saya kalau diganti di tengah-tengah gitu jadinya bingung, Pak. Jomplang Pak kayaknya, Pak. Iya. Ya, saya udah memberikan buku ke Bu Dewi, jadi materinya dari saya sebenarnya. Beliau yang jelasin. Kayak gini ya, apa? Gitu.
Jadi materinya dari saya tetap. Kita ngelanjutin kayak relasi kelas yang kedua, terus nanti ada project assistance, terus ada exception handling, itu akan dibahas sama Bu Dewi. Kayak gitu. Bu Dewi juga udah tak ajarin kok. Pak, untuk kalau praktikum itu juga sama Bu Dewi apa gimana Pak? Asdosnya ganti atau gimana? Harusnya nggak ganti. Oh, Cuma gantinya teorinya saja. Prakteknya tetap jalan. Gitu. oh iya. Jadi teman-teman hanya kehilangan saya. Tapi Sama apa aja udah Pak. ya saya nggak tahu. Ya disuruh kaprodinya piye. Jadi Nggak boleh protes Pak ke Pak Kaprodinya Pak. ya kalau mau protes ya silakan. Nanti lihat dulu Bu Dewi seperti apa. Kalau nggak cocok silakan protes. Gitu aja kan? Tapi Pak, saya boleh nanya nggak Pak? Boleh, silakan. Kalau misalkan Bu Dewi ngejelasin, saya pengen nanya lagi ke Bapak gitu kalau ini kurang jelas misalkan. Ya boleh. Boleh Pak? Boleh aja. Wow, dan ini udah ditodong-todong ini. Boleh. Saya terbuka dengan selebar-lebarnya kalau teman-teman mau belajar lagi ke saya. Tapi karena di dalam peraturannya itu adalah Bu Dewi itu diminta untuk mengajar, ya terus saya harus gimana? Masa ya nggak usah Bu Dewi saya aja, ya saya nggak boleh kayak gitu. Iya kan? Ya terus gimana? Bingung juga. Gitu loh. Jadi ya, aduh gimana ya? Saya ya bukan berat ya, tapi lebih ke ya kita apa namanya berusaha untuk semaksimal mungkin gitu ya. Lalu ujian kita tanggal 31 Maret ya. Jadi di SIAKAT itu ada ujiannya. Silakan Anda klik ujiannya kapan kita ngikutin itu. And then jangan lupa kalau pas ujian di SIAKAT itu ada forum gitu ya. Bon. Kenapa Mas? Iksan. Halo. Mas Iksan. San. Saya mute aja ya. Oke. Karena berisik gitu. Ya mungkin lagi di jalan ya. Yang aneh adalah di sini itu juga ada yang izin sama saya, Pak izin saya nggak bisa hadir gitu. Ya aneh juga, maksudnya kelas online itu pun juga kenapa nggak bisa hadir gitu. Walaupun bantuin ibu atau apa paling nggak kan ya bisa mendengarkan saya. Tapi ya nggak apa-apa wis. Saya pun juga wis nggak apa-apa. Gitu. Saya di berbagai kesempatan bahkan saya ini ya. Saya S3 juga, ada kuliah S3 pada saat Minggu jam 9 sampai jam 11. Minggu jam 9 saya wajib untuk ke gereja. Gitu. Nah terus gimana kalau misalnya nggak kayak gitu itu? Saya tetap kok di rumah saya record gitu ya. Saya tetap hadir, saya tetap absen di situ. Nanti pulang dari gereja saya lagi dengerin tadi itu apa, nah kayak gitu itu. Karena kalau di luaran sana mereka itu record tapi nggak untuk mahasiswanya, untuk dokumentasi mereka. Nah ini saya nge-recordin teman-teman di sini ada tulisan recording itu untuk teman-teman semuanya. Tapi jangan belajar pada mepet-mepet mau ujian. Belajarin dari sekarang, ya. Belajarin dari sekarang. Jangan mepet-mepet ujian lagi belajar buka-buka lagi lihat video saya salah, gitu ya. Itu intinya. Nah, apalagi ya? Begitu aja dari saya. Penilaian nanti karena saya koordinatornya, ya nanti nilainya dari Bu Dewi itu akan masuk ke saya. Nanti kan saya compile juga untuk nilai akhir kalian. Jadi keep going on. Saya juga udah ngomong sama Bu Dewi. Di sini ada tugas besarnya, gitu kan ya. Lalu ada juga nanti Bu Dewi jelasin tolong didengarkan gitu ya. Terus nanti kalau misalnya nggak ngerti pun bisa tanya asisten, nggak ngerti pun bisa tanya saya gitu. Jadi
silakan dipelajari sama Bu Dewi. Karena saya diminta untuk sama Bu Dewi gitu ya. Ya nggak apa-apa wes gitu itu. Monggo nanti kalau teman-teman nggak setuju untuk sebagai evaluasi gitu ya. Nanti kan di akhir sesi ada evaluasi tuh. Nah nanti silahkan komen di sana kayak gitu itu. Misalnya saya pun juga kalau dikritik ya monggo gitu. Kalau mau ngeritik saya kayak gitu itu. Tapi kalau mau ngeritik rekan saya juga nggak apa-apa kayak gitu. Silahkan dikritik aja lalu bilang dikasih notes bahwa apa ya namanya saya ingin kalau kayak gini tuh yang ngajar satu aja kayak gitu dan sebagainya boleh gitu ya sebagai bahan evaluasi gitu aja gitu. Tapi kalau mau nanti kalau misalnya ya Bu Dewi itu berhalangan hadir atau nanti ada surat keputusan dari pimpinan kalau atau Kaprodi kalau saya suruh ngajar kelas ini lagi nanti saya akan ngajar lagi gitu. Gitu ya teman-teman semuanya. Saya harap ilmu yang saya berikan selama ini berguna bagi teman-teman semuanya. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah hadir, telah dengerin saya dari awal sampai akhir sesi ini, sesi yang ke-7. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas atensinya. Lalu saya mohon maaf kalau misalnya saya ada kesalahan, gitu ya. Saya orangnya unik, ada banyak kesalahan, banyak ini gitu. Saya mohon kerelaan hati, kelapangan dada untuk memaafkan saya. Gitu ya, teman-teman semuanya. Terima kasih telah berjalan bersama saya selama setengah semester ini. Setengah semester berikutnya akan dilanjutkan pada Bu Dewi Lestari dari program studi SI. Namun beliau sudah saya berikan buku saya, jadi materinya kalau beliau bisa ngambil, yaitu dari saya juga, gitu ya. Mudah-mudahan juga dipakai untuk menjaga teman-teman semuanya. Untuk sesi praktikum tetap, lalu untuk tugas besarnya juga tetap. Tugas besar itu bukan hanya dipandang, wah ini tugas menyengsarakan, enggak. Tapi untuk melatih teman-teman, paling enggak teman-teman punya experience untuk membuat desktop application, seperti itu. Bagi teman-teman yang SI, mungkin rancang bangun kayak gini itu akan menjadi mungkin topik skripsi kalian gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa belajar mulai dari sini gitu ya. Demikian yang kita bisa pelajari pada hari ini. Oh ya, teman-teman TI-nya gimana? Teman-teman ini TI ini sangat membantu teman-teman semuanya juga tuh untuk skripsi teman-teman. Nanti teman-teman juga membuat program yang mungkin ada algoritmanya juga dibantu dari mata kuliah PPU ini. Gitu ya. Teman-teman TI sama SI, saya mohon maaf kalau jika saya ada salah. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang telah hadir, telah bersama saya sama ini, dan sampai jumpa di saat UTS secara virtual gitu ya. Nanti tolong dilihat di Google Classroom teknisnya gimana. Lalu kalau misalnya teman-teman mau bertanya sama saya, silahkan bertanya saja. WhatsApp saya ada di pertemuan pertama gitu, dalam perkenalan itu pasti ada. Gitu ya. Demikian kelas kita pada hari ini. Kelasnya saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dan selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Dadah. Ada Bapak. Sampai jumpa next semester kali. Sampai jumpa, Pak. Ya, terima kasih. Baik-baik ya teman-teman semua. Iya, Jaga Pak. kesehatan. Iya, Pak. Ya. Terima kasih.